Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, badhe tanglet Al-Qur'anul Qadim, Gus. Huruf Shin. Oh nggih, asmi kula bali. Mumpung ketemu ahli panjenengan. Niki durung kula sampekno Al-Qur'anul Qadim. Nggih. Sebelumnya kami mohon maaf. Jadi nanti ada penyampaian waktu tersendiri tentang huruf hijaiyah mulai alif sampai za sampai ya ya. Setelah itu nanti penyampaian penggabungan alif sampai ya yang terkemas di dalam mushaf terus saiki wonten Al-Qur'an. Jadi nanti ada waktunya tersendiri atau nek wis waktune mesti kula sampekno Al-Qur'anul Qadim. Begitu. Matur suwun nggih, Gus. Punten nek. Nggih, ada lagi. Tiada lagi duka di hatiku. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula pemula nih. Saya baru mengenal zikir Sirul Asrar, Gus. Nggih. Nah, untuk melakukan mengamalkan zikrul asrar ini apakah diperlukan baiat, Gus? Soalnya saya baru mengenal zikrul asrar dan kepengen baiat supaya dalam melaksanakan sirul asrar lebih mantap, Gus. Ngoten. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak jauh berbeda dengan kita ketika saat sebelum akil balik. Anak siapapun, baik orang tuanya Islam atau selain Islam, yang dilahirkan itu pasti anaknya fitrah. Apakah nanti kau jadikan sebagai anak yang majusi, Islami, Nasrani, terserah orang tua. Ketika masuk di dalam masa-masa dewasa sebelum kita itu akil balik, kita itu diwajibkan untuk bersyahadat. Lagi gitu ya, bersyahadat. Artinya tanda secara jasmani kita disebut orang Islam. Dan atau umur 20 andai kata kau ingin jadi anak Islam, menjadi orang yang muslim, wong mulai kecil itu ghairul muslim, ya harus membaca syahadat, diislamkan. Akhirnya muncul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya diterangkan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apakah sah? Sah. Langat nih. Akhirnya kita diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Itu bentuk kepatuhan kita, keimanan kita pada Allah, dibuktikan kita menjalankan perintah, meninggalkan larang. Itu secara fisik. Ruhaniyah kita sebenarnya belum. Setinggi apa ilmumu, kalau ruhaniyahmu itu belum mengerti hakikatnya syahadat, nggak mungkin Anda akan mendapatkan akhlak ilahiyah. Nggak iso.
dasar dinul hak itu tidak jauh berbeda dengan waktu nggone syariat, nggak jauh berbeda. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada sifat-sifat wajib, jaiz, mokhalnya Allah dan lain sebagainya yang harus kita pahami. Dan itu sudah aku masukkan di dalam YouTube, yang YouTube kontennya itu sudah sampai sekarang sudah sampai 2000 berapa? Judulnya berapa uploadan? 1600 judul. Dan di situ ada dasar tauhid setiap bulan. Lah, biar jenengan gak repot-repot mencari bape itu, sudah saya kemas sendiri, saya kumpulkan sendiri, sampai nek kepingin kantun lingi tak kirim sampai 10 bab seret, sampai jadi nggak ngetik-ketik cari tidak. Dari pertanyaan apakah saya ini wajib baiat, ngeten Pak Bu, ketika kita itu di syariat tadi sudah diislamkan, itu sebetulnya ya bisa disebut baiat. Biasanya kita di thariqah itu di baiat. Dalam syariat kita nggak mengenal baiat, kita mengenalnya itu di thariqah. Sehingga di dalamnya thariqah itu maksud daripada baiat adalah ditalkin, jenengan dijanji dengan perjanjian bla 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 bla. Selama Anda di thariqah belum mengenal sirul asrar, susah mokhal untuk bisa wusul walaupun puluhan tahun. Laksana Anda menunggu cukulnya hulek-hulek, hulek-hulek cukul pring, nggak bisa. Anda mau nggak mau harus naik ke hakikat. Dengan begitu Anda akan mempelajari hukum hakikat. Di situ ada keterangan tentang sirul asrar, dan Anda akan dibimbing zikir Anda, baru akan bisa wusul. Pertanyaannya itu tadi, apakah perlu baiat ruhaniyah saya? Kalau menurut saya perlu. Secara simbolis, sebab kita di dunia iku yo gegawan dohir, gegawan batin. Saya katakan juga tidak perlu, manakala Anda itu sudah mancep sirul asr tiap saat dan waktu. Sudah mancep loh. Anda tidak terasa dengan sendirinya Allah membaiat Anda langsung, tidak tahu Anda. Nyun sewu Pak, pembaiatan itu secara hakikat bukan perjanjian, bukan. Artinya adalah pengukuhan dan atau penyambungan talinya ruh sampai yang keputus oleh nafsu, akhirnya nggak bisa sambung pada Allah. Talinya ruh pada Allah diputus oleh nafsu lewat duren mang, akhirnya duweni keyakinan gurih pahit manisnya itu dari duren. Berarti keputus taline atiku nang Allah. Iki disambung lewat apa? Lewat hakikatnya syahadat. Siapa yang berhak nyambung? Allah, bukan manusia, bukan mursyid makhluk, bukan, tapi mursyid Allah. Siapa sih mursyid? Sang pembimbing ruhaniyah pada Allah. Ini kalau kita tarik secara hakikat, sang pembimbing kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tarik secara syariat, adalah dia makhluk yang sudah mencapai tingkatan terhadap kemakrifatan pada Allah. Sebab mursyid
wajib ketika beat itu dia nggak merasa dirinya yang beat, harus duduk di tajalli baru sah ini. Sebab bersaksi kita dikatakan sah manakala tahu siapa yang disaksikan. Kalau kita menyaksikan sesuatu yang tidak tahu kita, maka itu bukan dikatakan bersaksi dengan benar. Lah, oleh karena kita adalah orang buta, yang bisa menuntun kita untuk menjadi orang yang tidak buta adalah orang yang tidak buta. Ketika buta Pak, kita ini ingin sampai pada tujuan, kita harus manut terhadap orang yang tidak buta yang menuntun kita. Jangan lantas kita itu tidak manut terhadap yang tidak buta. Wah, susah tambahan. Jadi kalau toh itu sudah mancap, nggak perlu. Kalau belum mancap, oke, secara simbolis monggo. Malam ini nanti juga silahkan, monggo dikondisikan siapa yang berbeat, monggo. Ya dah. Tapi ingat, Anda tidak boleh meyakini, mengimani yang membeat Anda itu adalah saya sebagai makhluk. Nggak boleh. Inilah penetapan asyhadu madepi rohku, wajah rohku itu la ilaha illallah, kepada illallah, hidup yang ada pada diriku. Pertanyaannya, mukhlason punya hidupkah? No. Mukhlason itu la haula wala quwata. Ini ana basaru mislukum, aku itu sama dengan kau, podo seperti spidol gelendang. Nek kalau sing gerakno ya nggak bisa bergerak. Apa iso si spidol iki nulung penghapus? Sak nggak bisa. Apa bisa penghapus nulung nanggone spidol? Wong penghapus nulung nang dhewe gak iso kok. Nek iso penghapus obao dhewe gak iso. Ngono kok kate ngaku-ngaku iso nulung nang liyane, aneh. Ingat, tidak ada makhluk siapapun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali semuanya itu datangnya dari Allah. Allah berkehendak, barang siapa yang kusesatkan, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan petunjuk. Dan apabila saya memberikan petunjuk kepada si A, maka tidak ada makhluk satupun yang bisa menyesatkan si A. Yes. Berarti status kita la haula wala quwata. Artinya ketika asyhadu ke ilallah, hatimu sambung rasa iman iku ning urip sing beat mau. Paham nggih? Lah wa anna Muhammad Rasulullah, wujud Muhammad jenengan ini, dohir iki Muhammad sing la haula wala quwata ini iku Rasulullah, diperintahkan Allah untuk berbeat, digerakkan Allah untuk berbeat, digerakkan Allah untuk wis nyapo-nyapo lah. Jadi saya katakan perlu manakala sirul asr belum mancap. Kalau sudah mancap berarti sudah dibimbing, dibeat Allah sendiri yang Anda tidak merasa, sekalipun jenengan belajarnya itu belum pernah secara fisik bertemu saya, hanya lewat YouTube. Sebab di YouTube ada Allah enggak? Ayo, nek gak Allah gak mungkin mutu suarane, bos. Gak metu gambare, bos. Sebab ada hidup Allah disitulah. Oke. Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fauzi Natif, Gus. Saya mau bertanya. Saya sering dari Margadana. Saya sering mendengar kalimat syafaat secara syariat. Bagaimana penjelasan syafaat secara hakikat, Gus? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut pandang sudut tentang syafaat secara hakikat? Kok ya secara syariat itu syafaat itu milik Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, sehingga beliau bisa mensyafaati umatnya lah gitu toh. Oleh sebab itu seringlah kau membaca sholawat supaya kau nanti akan mendapatkan syafaat. Bos, nyun sewu, ada dua pertanyaan yang kutanyakan. Pertama, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah iku makhluk nopo kholik? Makhluk ya, oke sepakat ya, makhluk. Anda kholik apa makhluk? Makhluk, oke. Dalili wis jelas, surat Al-Kahfi ayat 110. Itu pertama. Yang kedua, sifat hakikati Allah itu tidak sama dengan sifat hakikati makhluk. Ada sifat wajibnya Allah, ada sifat wajibnya makhluk, dan itu tidak sama. Contoh, Allah wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Lawan daripada itu akan menjadi sifat wajibnya kita sebagai makhluk. Wujud ada, lawan wujud adam, tidak ada. Itu sebagai sifat kita. Begitu seterusnya. Lah, pertanyaan saya, punya tata kromokah kita merasa ada? Wis sampean jawab nih nganti sampean dhewe. Punya tata krama akhlak adab terhadap Allah kah kita merampas bajunya Allah, termasuk wujud? Oke, di dalam sifat wajib juga ada sifat ma'ani, irodah, kudrot, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Aku yakin tidak pantas, Pak. Ketidakpantasan itulah kita dihukumi orang yang su'ul adab kepada Allah. Saya merasa alim, saya merasa kaya, saya merasa baik, saya merasa ada. Itu sesungguhnya menunjukkan ketidakpunya akhlakan saya pada Allah, alias saya merampas sifatnya Allah. Yun sewu, apa sih syafaat itu? Pertolongan, pertolongan. Apakah makhluk bisa menolong terhadap makhluk lain? Hakikatnya tidak bisa. Ampun, muring-muring dulu. Loh, bisa Gus. Lah kemarin ada anak kecil mau jatuh di Belumbang. Apa Belumbang Pak mriki ini? Sama ya? Belumbang penuh air. Dia itu mau jatuh, terus ditolong ada orang, disaut.
Lah itu kan bukti kalau makhluk satu bisa menolong yang lah. Nyun sewu Pak, sudah benar kacamata syariat karena kacamata syariat melihat makhluknya. Melihat makhluknya. Kalau kacamata hakikat rohaniah melihat hidup, melihat Allahnya di situ. Sebab mohon maaf, jikalau di sini tadi tidak ada Allah pada diri seorang yang lewat tadi menolong anak kecil, mohon maaf, apa mungkin orang ini bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan Allah? Nggak mungkin. Ya wes, sampai terima maneh ning memakai kacamata mana jenengan? Kacamata syariat melihat makhluk, kacamata hakikat melihat Allahnya. Pilih yang mana terserah. Akhirnya biar nggak tukaran, ya, biar nggak tukaran, dinetralkan. Dengan cara apa menetralkan? Biiznihi, dengan izin Allah lah terhadap Muhammad ibnu Abdillah, syafaat dari Allah, seakan-akan Muhammad itu bisa mensyafaati umat. Tapi bukan berarti lantas sifat syafaat itu mutlak milik Muhammad. Paham ya? Semuanya adalah milik Allah. Berhubung Anda melihatnya pakai kacamata mana, min apa plus, terserah. Kacamata syariat apa kacamata hakikat, terserah. Kalau kita memakai kacamata syariat saja, mohon maaf, itu namanya kita itu tidak punya akhlak terhadap Allah. Buktinya imani terhadap makhluk. Pakai kacamata hakikat didobel, oke. Ndirek kaca, oh kayak di kacamata nih nak nih mobil. Kacamata iki Pak nyun sewu, koyoke nutupi moto, tapi malah nyetakno menjelaskan yang dilihat. Kecuali sampai pakai kacamata triplek, yo gelap, ya gelap jadinya. Artinya apa Pak? Dengan takwa itulah, dengan jalur wasilun itulah kau pakai kacamata sehingga kau itu bisa netral antara syariat dengan hakikat. Nek jenengan pakai sistem majetubun, ya ini oke, suwun. Jadi nggak mau hukum syariat, kita hanya melakukan hukum hakikat. Ini akhirnya tabrakan terus ngomong syafaat. Bacalah sholawat itu supaya kau mendapatkan syafaat besok di hari akhir, di hari dino kiamat. Sholawat iku opo Pak? Sholawat itu adalah as-sholat. As-sholawat itu jamak dugi sholat. Apa sih? As-sholatu ad-du'a. Ad-du'a bukan jalu. Ad-du'a iku sampen iku moro datang pada Allah. Iku sholawat. Itu namanya ad-du'a. Itu adalah jenengan iku mendatangi Allah untuk bertemu Allah, takarub dan menuju Allah. Makanya mengapa kau membaca sholawat itu, hikmahnya kembali pada dirimu sendiri, bukan datang Rasul, bukan. Lan jenengan ndongakno Rasulullah tingkate piro sampeyan aku iki? Rasulullah maksum, awak dewe maus. Mestine Rasulullah sing ndongakne kita lah ngono ah. Ndak diwalik jadi kopral.
kopral ku ngekei tanda tangan jenderal. Nyun sewu, jenderal siji kopral ribuan, sing menang sing putih ya jenderal. Nggih, sing ngelantik jenderal apa kopral? Wis cara jenengan dilantik jadi jenderal, sing ngelantik iku kopral apa piye? Justru kopral iku sing ngelantik jenderal. Maneh pokoknya wong-wong iki asline Anda membaca sholawat kembalinya itu pada diri Muhammad iki lho dulur. Paham nggih? Dirinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Lah ngoten to bahasane. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ngapunten Kang Kadah, bahasa sholawat iki sering dikhilafno, diperdebatkan. Nek cara kula sederhana mawon, sholawat itu madhep nang Gusti Allah iku kok manfaati terhadap dirinya sendiri. Oke, dengan bacaan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam terserah. Dengan bacaan apa iku mung wacanan, sing penting lebete niki lho dulur, akhlak ilahiyah nang Allah. Terus bagaimana pandangan hakikat tok, misalnya komang pandangan tengah-tengah, pandangan hakikat ya gur ngene, sing isok nyafaati makhluk itu adalah Allah. Cuman Rasulullah dikasih izin le, gitu loh Pak ya, diizinkan, diizini oleh Allah untuk mensyafaati umatnya. Walaupun secara fisik syariat koyoi Rasulullah yang memberikan syafaat, ning bukan berarti Rasulullah itu mutlak yang memiliki syafaat atau bisa menolong. Kalau maksud daripada Muhammad iku makhluk, lho ngaten niki. Tetapi hakikatnya itu syafaat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggih? Ada lagi?